Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik tentang suplemen. Saudara, menurut survei di Amerika, 77% orang dewasa di sana mengkonsumsi dietary supplement dalam berbagai bentuk, termasuk multivitamin. Nah, hari ini kita akan membahas dan mencoba menimbang perlukah kita mengkonsumsi suplemen. Kita akan coba melihat beberapa aspek ya. Di pasaran banyak tersedia berbagai jenis suplemen, ada vitamin, ada mineral, ada omega 3, kemudian ada juga yang non-nutrisi seperti fitokimia, kurkumin, ada enzim, ada probiotik, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, mengapa orang mengkonsumsi suplemen? Biasanya karena alasan untuk jaga-jaga ya, takut kekurangan nutrisi tertentu. Jadi mereka mengkonsumsi satu atau beberapa jenis suplemen. Ada juga yang cuma ikut-ikutan tanpa tahu sebenarnya apa itu fungsinya. Nah, pada saat wabah COVID seperti sekarang, banyak orang berpikir untuk memproteksi diri dengan mengkonsumsi berbagai vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, satu hal yang saudara perlu ketahui, tubuh kita sebenarnya hanya memerlukan nutrisi sebatas yang diperlukan saja, tidak lebih, tidak kurang. Walaupun ada vitamin tertentu yang bisa ya disimpan kalau makannya lebih. Tapi ada juga yang tidak bisa disimpan dan akan dibuang kalau kita makan lebih dari yang diperlukan. Nah, nutrisi yang bisa disimpan itu juga ada bahayanya kalau disimpan di tubuh berlebihan. Sama seperti kalau kita membuat roti. Untuk membuat roti diperlukan yeast ya untuk sebagai pengembang dalam jumlah yang tertentu. Nah, dengan memberi lebih banyak yeast itu tidak akan membuat rotinya menjadi lebih bagus. Demikian juga tentu ya kalau kurang itu juga rotinya nggak mengembang dengan bagus. Nah, tubuh kita itu juga begitu. Di saat kondisi normal, kita mengkonsumsi vitamin C dengan dosis lebih tinggi yang diperlukan, itu tidak akan membuat imun sistem kita akan bertambah kuat karena tubuh hanya akan menyerap vitamin C sebanyak yang diperlukan. Selebihnya itu akan dibuang melalui urin, dan jika kita terlalu lama berlebihan suplemen vitamin C dosis tinggi, itu akan meningkatkan peredaran asam oksalat sehingga kita akan lebih berisiko terbentuk batu ginjal. Jadi jangan berpikir lebih itu lebih baik daripada kurang. Nah, saudara, tubuh kita itu bisa mengatur penyerapan nutrisi dari makanan dengan baik. Kalau makanan yang kita makan itu adalah makanan alami. Tapi kalau yang kita makan itu suplemen, seringkali tubuh kita tidak bisa mengontrol sehingga berisiko overdosis. Ya, contohnya zat besi. Kalau kelebihan zat besi, tubuh kita nggak bisa membuangnya, ya, kecuali kita donor darah. Atau kalau wanita menstruasi itu bisa kebuang zat besinya. Dan kalau kelebihan zat besi itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal. Perlukah kita mengkonsumsi suplemen? Sebelum menjawab itu, coba kita lihat apa pendapat dari The Dietary Guidelines for Americans. Dikatakan bahwa kebutuhan nutrisi seseorang terutama itu harus dipenuhi dari diet atau makanan yang kita makan. Suplemen itu hanya berguna dalam kondisi tertentu saja. Suplemen bagaimanapun bagusnya tidak dapat menggantikan makanan kita. Tidak ada suplemen yang dapat meniru bahkan mendekati sekalipun manfaat yang ada pada makanan yang utuh dan alami. Nah, saudara, ada dua sebab mengapa makanan utuh alami tidak tergantikan oleh suplemen. Pertama, makanan alami memiliki nutrisi yang kompleks dan saling bersinergi. Di dalamnya terdapat berbagai nutrisi mikro dan non-nutrisi seperti fitokimia yang sangat penting dan bersifat antioksidan untuk penyembuhan dan memperlambat penuaan serta kerusakan dari jaringan tubuh. Ada banyak sekali fitokimia, bahkan banyak yang belum diketahui manfaatnya bagi kita. Alasan kedua, makanan alami mengandung serat yang esensial bagi tubuh. Sementara suplemen sama seperti daging itu tidak mengandung serat sama sekali.
Serat walaupun tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi itu merupakan makanan yang sangat penting bagi mikrobiota atau bakteri di dalam tubuh kita. Sekarang dunia semakin paham bahwa bakteri yang baik yang ada di dalam tubuh kita itulah yang paling dominan menentukan kesehatan kita. Nah, saudara, sedikit info saja ya. Serat yang dimakan oleh bakteri di dalam usus kita itu dia akan menghasilkan berbagai vitamin yang esensial seperti vitamin B, lalu juga menghasilkan butirat ya, sejenis asam lemak tidak jenuh yang sangat penting untuk kesehatan dinding pencernaan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah, sampai sini jelas bagi kita bahwa kita tidak bisa mengharapkan suplemen sebagai pengganti makanan sehat yang wajib kita makan sehari-hari. Lalu bagaimana jika kita gunakan suplemen sebatas untuk menambah saja? Nah, ini ada beberapa pendapat. Di editorial pada Journal Annals of Internal Medicine, judulnya Enough is Enough, Stop Wasting Money on Vitamin and Mineral Supplements. Atau cukup adalah cukup, stop menyediakan uang untuk suplemen vitamin dan mineral. Nah, peneliti di John Hopkins ini memberikan kesimpulan demikian. Multivitamin tidak mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, atau penurunan kognitif, atau kematian dini. Mereka juga memberikan catatan bahwa ada beberapa suplemen yang berbahaya, terutama pada dosis tinggi. Nah, berikutnya saudara, pada tahun 2019, para peneliti Universitas Tufts melaporkan evaluasi terhadap lebih dari 27.000 orang dewasa di Amerika. Kesimpulannya, cukup jelas bahwa penggunaan vitamin dan suplemen tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Suplemen bukan pengganti diet seimbang yang sehat. Lalu, Annals of Internal Medicine mengatakan, cukup bukti untuk menyarankan agar tidak mengkonsumsi suplemen secara rutin. Penggunaan obat-obatan alami untuk kesehatan atau pencegahan penyakit. Pesannya sederhana, kebanyakan suplemen tidak mencegah penyakit kronis atau kematian. Penggunanya tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari. Nah, saudara, semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh umumnya itu bisa diperoleh makanan yang kita makan, kecuali vitamin D. Hampir tidak mungkin bisa dipenuhi dari makanan ya. Tapi sangat mudah kita dapatkan kalau kita rajin berjemur di siang hari. Lalu ada juga vitamin B12 yang hampir tidak bisa ditemukan pada makanan vegan alami. Jadi kalau saudara vegetarian atau vegan, sebaiknya suplemen. Nah, saudara, orang yang normal biasanya dapat memenuhi semua kebutuhan nutrisi melalui makanan sehari-hari. Tapi dalam kondisi tertentu, suplemen bisa membantu. Contohnya untuk orang-orang dengan kondisi demikian, pertama, orang yang memilih diet tertentu di mana gizinya itu tidak seimbang seperti keto, Atkins, yang low karbohidrat dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau harus dibantu dari suplemen, walaupun hasilnya tidak mungkin bisa sebaik pola diet seimbang. Lalu orang yang suka milih-milih makanan, hanya mau makan makanan tertentu saja dan makannya dalam jumlah sedikit juga. Nah, itu mungkin harus dibantu. Lalu orang tua yang memang pencernaan dan penyerapan nutrisinya berkurang karena faktor usia. Lalu orang yang mengalami penyakit tertentu seperti penyakit celiac atau malabsorpsi ya, gangguan penyerapan, lalu penyakit ginjal kronis atau pasien yang telah menjalani bypass lambung dan lain-lain gangguan pencernaan itu yang mungkin bisa menghambat penyerapan nutrisi, maka suplemen bisa membantu. Atau orang yang sedang dalam pemulihan penyakit ya, misalnya orang yang kena COVID-19 tentu memerlukan nutrisi yang lebih dari biasanya untuk sistem pertahanan tubuh bekerja lebih baik. Tapi ingat ya, kalau tidak kena ini bukan dalam rangka pencegahan, hanya orang yang kena itu yang perlu lebih. Lalu untuk kelompok orang tertentu seperti wanita hamil atau menyusui dan juga orang yang suka minum alkohol dan perokok memerlukan nutrisi yang lebih tinggi dari normal ya, hanya nutrisi tertentu. Lalu
orang yang menggunakan obat-obat tertentu yang biasanya bisa mengganggu penyerapan nutrisi tertentu sehingga perlu ada tambahan nutrisi tertentu itu. Nah, dalam kondisi yang demikian tadi semua, penggunaan suplemen mungkin bisa dibenarkan, walaupun ya itu terpaksa ya. Nah, jika saudara memutuskan untuk menggunakan suplemen, saudara harus tahu nutrisi apa yang saudara kurang, karena kita tidak mau kelebihan nutrisi apapun yang mungkin memiliki efek yang buruk. Nah, untuk mengetahui kekurangan kita apa itu nggak mudah. Kita harus ke tes darah barangkali, di mana itu tentu tidak praktis dan mahal ya. Lalu ya nggak akurat lah, karena dari waktu ke waktu pasti kondisi kita berubah-ubah ya. Kadang kurang, kadang enggak. Nah, saudara, sekarang ini ada satu tes yang namanya tes nutrigenomik atau nutritional genomic. Tes ini untuk melihat kelainan genetik pada seseorang dalam hubungannya dengan diet. Hingga tes ini bisa menyarankan kemungkinan seseorang lebih rentan mengalami kekurangan nutrisi tertentu dilihat dari kelainan genetik itu ya. Nah, tes ini baiknya hanya cukup sekali seumur hidup, nggak perlu berulang-ulang. Tapi saya mau kasih catatan ya, bahwa nutrigenomik ini ada sesuatu yang baru. Aplikasinya untuk nutrisi spesifik buat setiap individu itu masih jauh sih sebetulnya dari sempurna. Tapi kalau saudara tertarik, di Jakarta ada beberapa tempat bisa tes, hanya ambil sampel air liur saja sudah cukup, dan sayangnya agak mahal sih, berkisar 7 sampai belasan juta untuk tes ini. Saudara, saya akan kasih lihat contoh dari hasil tes nutrigenomik ini. Saya pinjam dari teman saya yang ikut tes ya. Nah, di sini saudara bisa lihat, diberitahukan di mana letak kelainan genetik kita. Nutrisi apa yang kita rentan untuk mungkin kurang ya, sehingga kita perlu menaruh perhatian yang lebih dengan memakan lebih banyak makanan yang mengandung nutrisi yang kita rentan kurang itu. Nah, di gambar ini saudara lihat ya, ada summary dari hasil tes dan ada tulisan yang berwarna merah. Saudara lihat ada elevated, ada juga yang medium. Artinya itu saudara berisiko. Sedangkan ada juga yang tulisan hitam ya, yang tulisnya typical atau low. Itu artinya saudara tidak berisiko sepanjang makanannya cukup. Report keseluruhannya lumayan banyak, ada 28 halaman. Jadi banyak gen yang diperiksa. Nah, saya akan kasih lihat contoh. Yang pertama ini saudara lihat ya, disebutkan vitamin A. Lalu nanti ada yang kedua vitamin B12. Itu sama, risikonya elevated. Artinya orang ini harus menaruh perhatian lebih untuk mencukupkan kebutuhan atas vitamin A, vitamin B12 ini. Nah, saudara juga lihat ada lingkaran merah kan, ya, terbaca 9 dari 10 orang. Artinya 9 dari 10 orang Indonesia memiliki varian genetik yang rentan kekurangan vitamin A ini, dan berikutnya saudara lihat B12 juga sama, dia rentan juga. Lalu contoh berikutnya ada vitamin C. Nah, di vitamin C ini statusnya adalah typical, artinya dia tidak ada risiko kelainan genetik yang bisa meningkatkan risiko dia kekurangan vitamin C. Dan lingkaran merah saudara lihat lagi, 2 dari 5 orang Indonesia berisiko kekurangan karena kelainan genetiknya. Berikutnya saudara lihat lagi, ini adalah vitamin D. Orang ini risikonya elevated, artinya harus menaruh perhatian untuk mendapatkan kecukupan vitamin D. Di situ disebutkan lingkaran merah, 6 dari 7 orang Indonesia memiliki risiko kelainan genetik, sehingga perlu lebih menjaga supaya cukup mendapatkan vitamin D. Dan seterusnya ada banyak sekali, bukan hanya vitamin mineral, ada lagi macam-macam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang suplemen. Nah, ini menurut survei dari Consumer Labs ya di Amerika, suplemen apa yang paling populer yang dinikmati orang Amerika?
Nah, listnya sebagai berikut ada 20, tapi saya ambil hanya beberapa karena keterbatasan waktu. Pertama adalah vitamin D. Kita sudah banyak tahu lah tentang vitamin D, sekarang kan populer. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa yang paling efektif sebetulnya adalah jemur di siang hari. Kelebihannya selain kita mendapatkan vitamin D, itu juga bisa membantu mengkonversi kolesterol di tubuh kita menjadi vitamin D. Jadi membantulah menurunkan kolesterol. Penggunaan suplemen itu sebenarnya hanya berguna bagi orang yang bermasalah dengan liver dan ginjalnya, sehingga konversi dari kolesterol menjadi vitamin D agak terganggu. Nah, itu suplemen oke. Lalu bagi orang-orang yang nggak suka berjemur, ya mau apa boleh buat, mau nggak mau ya harus suplemen, ya nggak ada pilihan lain. Nutrisi kedua adalah magnesium. Ya. Magnesium memiliki segudang manfaat ya, mulai dari regulasi kontraksi otot, menurunkan tekanan darah, kontrol insulin, jadi untuk pencegahan diabetes, bisa mencegah depresi, dan masih banyak sekali manfaatnya. Sebabnya nomor 2, ranking 2 yang banyak digunakan. Nah, saudara, sebetulnya kita tidak perlu suplemen magnesium ini. Asal saja kita harus rajin makan biji-bijian ya, seperti pumpkin seed, dan berbagai biji yang lain. Lalu bayam juga sangat banyak, flaxseed, kacang-kacangan, semua kaya magnesium. Ketiga yang populer adalah minyak ikan, tentu untuk mendapatkan omega 3-nya ya, atau turunannya yaitu DHA. Nah, sebenarnya menurut penelitian, sayang sekali bahwa suplemen minyak ikan itu tidak menurunkan risiko penyakit jantung ya. Jadi mungkin sia-sia saja suplemen omega 3 dari minyak ikan. Jadi bagaimana? Ya, saran saya konsumsi saja flaxseed atau chia seed ya. Itu kaya dengan omega 3 dan memang konversi agak sulit. Kalau bisa saudara bantu dengan suplemen DHA dari sumber yang alga ya. Ikan juga dapatnya dari alga. Kita langsung aja ke alga. Kelebihannya karena DHA dari alga ini bebas logam berat. Karena logam berat itu kan bisa merusak otak ya, sangat tidak baik. Nutrisi berikutnya adalah coenzim Q10. Coenzim Q10 ini berfungsi untuk membantu menghasilkan energi bagi tubuh. Sebenarnya tubuh kita bisa membuat sendiri CoQ10 ini, tapi kemampuan tubuh bisa berkurang seiring bertambahnya usia. Atau juga penggunaan obat-obatan seperti obat statin itu menyebabkan kekurangan CoQ10 ini. Nah, saudara perlu diketahui bahwa CoQ10 ini tidak bisa disimpan oleh tubuh. Jadi tubuh itu harus memproduksi setiap hari. Jadi kalau saudara memang benar perlu konsumsi CoQ10 itu juga harus dilakukan tiap hari dan cukup aman sih sebetulnya. Yang nomor 5 paling populer adalah multivitamin. Seperti sudah dijelaskan, multivitamin hanya diperlukan jika kondisi tubuh kekurangan. Jadi harus hati-hati. Kalaupun kalau saudara harus suplemen, pilihlah yang dosisnya sekitar 100% saja dari kebutuhan harian ya. FDA-nya atau DRI-nya 100% lah kurang lebih. Jangan memilih yang mega dosis tanpa saran dari dokter ya, karena bisa bahaya overdosis. Yang keenam yang paling populer adalah probiotik dalam bentuk suplemen ya. Memang populer sih, karena probiotik itu memang luar biasa bagus ya, bakteri probiotik. Tapi hasilnya di research dalam bentuk suplemen nggak jelas, ada pro dan con-nya. Saya mau menyarankan saja, lebih baik saudara konsumsi makanan yang sudah difermentasi seperti kefir, yogurt yang sudah dalam base kelapa ya, bukan dari susu sapi. Nah, lebih dari itu semua, yang terpenting adalah saudara harus konsumsi serat dari makanan yang cukup ya, serat yang bervariasi dari berbagai jenis makanan. Itu yang sangat baik untuk kesehatan probiotik bakteri di usus saudara. Yang ketujuh yang populer adalah kurkumin dari kunyit. Memang ini sangat luar biasa, banyak sekali manfaatnya ya, mencegah kanker dan lain sebagainya.
Tapi saya pikir tidak perlu suplemen, mendingan saudara makan aja dalam bentuk alami seperti di kari ya. Kebetulan saya doyan. Ya tentu janganlah dicampur dengan daging ya karinya, karena daging banyak buruknya. Jadi mendingan kari vegetarian kalau bisa. Jadi itu saran saya. Berikutnya adalah vitamin C. Vitamin C hanya baik jika saudara ada masalah kesehatan seperti misalnya mau mulai flu ya, atau sakit tertentu. Jadi tidak perlu, nggak ada apa-apa saudara suplemen vitamin C sehari-hari. Sehari-harinya saudara dari makanan yang alami itu sudah lebih dari cukup ya. Asal makanannya banyak sayuran buah-buahan. Lalu berikutnya adalah vitamin B kompleks. Ini adalah sebenarnya vitamin yang mudah didapat dari makanan alami yang utuh ya, seperti sayur-sayuran hijau, polongan, biji-bijian dan lain-lain. Hanya orang-orang tertentu saja yang perlu suplemen ya. Lalu yang ranking 10 adalah vitamin B12. Ini vitamin yang sangat penting ya. Dan banyak orang yang kekurangan B12 tanpa menyadarinya. Karena dipikir karena masalah lain. Nah, saran saya ya bagi orang yang vegan ya, atau orang yang berumur di atas 50 tahun, sebaiknya bagi vegan wajib, kalau orang tua juga sebaiknya suplemen vitamin B12 ini. Terakhir adalah kalsium. Kalsium sangat populer karena semua orang takut kekurangan kalsium. Sebenarnya tidak demikian. Simple aja lah, saya mau sarankan jangan suplemen kalsium karena banyak penelitian menunjukkan lebih banyak bahayanya. Suplemen kalsium ini bisa meningkatkan pembentukan plak ya, meningkatkan risiko jantung dan stroke. Jadi hindari, makan saja dari makanan alami yang banyak sekali yang kayak kalsium di sayuran gelap, di biji-bijian, macam-macam. Nah, saudara, sebagai penutup, saya mau anjurkan saudara untuk makan jenis makanan yang lengkap untuk menjaga agar kebutuhan vitamin mineral kita terpenuhi. Pertama, saudara lihat di gambar, itu adalah food plate ya, itu adalah kelompok makanan yang harus saudara makan setiap hari. Nah, tujuan untuk mendapatkan nutrisi seimbang. Makanan yang paling banyak harus saudara makan utamanya adalah sayuran, lalu buah-buahan lebih sedikit dari sayur-sayuran, lalu ada biji-bijian untuk mendapatkan karbohidrat dan polong-polongan untuk mendapatkan protein. Jadi polanya seperti ini. Lalu bila makanan yang saudara bisa makan hanya sedikit ya, nggak bisa makan banyak, tetap saudara harus ikuti pola ini. Tapi mungkin kan jumlahnya lebih sedikit, tapi persentasenya kurang sama. Nah, untuk itu saudara pilih jenis makanan dengan nutrisi yang lebih padat, yang lebih dense. Contohnya kalau saudara pilihlah brokoli dibandingkan selada air, karena brokoli nutrisinya lebih padat daripada selada air. Memperhatikan kualitas, manakala kuantitas saudara makannya kurang. Lalu yang ketiga adalah belajar mengolah makanan supaya bisa mempertahankan vitamin di dalam makanan semaksimal mungkin. Bagaimana menyimpannya, memasaknya, mengolahnya itu harus perhatikan. Yang terakhir, hindari junk food ya. Karena junk food tidak bernutrisi dan dapat merampas nutrisi yang sudah ada, dan tentu itu semua akan merusak kesehatan. Demikian saudara pembahasan kita saat ini, ya Tuhan memberkati. Shalom.